Adalah giliran kau. Boboiboy! Elemental Thunder! Boboiboy! Frostfire! Aku akan pastikan kau menyesal. Mana makanan beku? Hai guys, Bang Wiguna di sini. Balik lagi bersama gue, pengangguran yang kurang kerjaan yang hobinya nonton film. Ngomong-ngomong, gimana kabar kalian guys? Semoga baik-baik aja ya. Oke, di video kali ini Bang Wiguna akan nge-recap seluruh alur cerita film animasi yang berjudul Boboiboy The Movie 2 yang dirilis pada tahun 2019. Film ini merupakan sequel dari film yang sebelumnya yang berjudul sama yang dirilis pada tahun 2016. Jadi buat kalian yang belum menonton seri sebelumnya, kalian bisa klik link di pojok kanan video ini atau di deskripsi. Oke, sebelum masuk ke alur ceritanya, seperti biasa buat kalian yang suka dengan channel Bang Wiguna ini, kalian tinggal subscribe aja. Dan jangan lupa aktifin lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan video terbaru dari channel Bang Wiguna ini. Oke, kalau kalian udah subscribe, yuk Bang Wiguna ceritain. Film ini diawali dengan diperlihatkan Boboiboy dan Gopal yang sedang menyelamatkan sebuah bola kuasa yang terjebak di antara telur seekor monster. Di sini mereka berniat akan menukarkan bola kuasa itu dengan telur asli monster tersebut. Singkat cerita, setelah Boboiboy berhasil menukarkan telur dengan bola kuasa itu, di sini Gopal malah membawa kembali telurnya. Ternyata ia berniat akan menceploknya. Akhirnya, Boboiboy menjadi marah dan menyuruh Gopal untuk mengembalikan telurnya. Tiba-tiba, Gopal menjatuhkan telur tersebut dan langsung menetas. Anak monster itu pun menangis, akhirnya membuat induknya terbangun dan langsung menyerang mereka. Ketika Boboiboy dan Gopal berhasil kabur, tiba-tiba Adudu datang dan berniat akan mengambil bola kuasa tersebut. Boboiboy pun akhirnya memutuskan untuk mengejar Adudu, sementara Gopal diserang oleh monster itu. Ketika Adudu akan masuk ke pesawatnya, muncul sebuah pesawat luar angkasa yang ternyata itu Pepajola dan yang lainnya. Ying pun langsung mengambil bola kuasa tersebut, sementara Peng menyerang Adudu. Di sisi lain, Gopal diselamatkan oleh Yaya dari serangan monster tadi. Tiba-tiba Adudu jatuh tepat di hadapan monster itu yang langsung menyerangnya. Ketika Boboiboy dan yang lainnya akan pergi, Boboiboy yang merasa iba melihat Adudu, ia pun langsung bergegas menyelamatkannya. Scene berpindah di mana sekelompok perampok luar angkasa menemukan sosok misterius yang terkurung di dalam sebuah kristal. Kemudian scene flashback ke 100 tahun yang lalu dan diperlihatkan ada dua sosok misterius yang sedang melakukan pertarungan yang sangat hebat, di mana orang yang memiliki kekuatan kristal berhasil mengurung musuhnya dan mengambil semua kekuatannya menggunakan sebuah bola kuasa. Dan film Boboiboy The Movie 2 pun dimulai. Di sisi lain, Boboiboy dan temannya mereka dimarahi oleh Komandan Kokochi karena telah membahayakan misinya, yaitu dengan menyelamatkan Adudu. Namun sebaliknya dengan Laksamana Tarung, ia malah mengapresiasi mereka karena telah menyelamatkan semua bola kuasa dalam misinya. Karena faktanya di sini Boboiboy telah menjadi pelindung bola kuasa di alam semesta. Akhirnya, karena mereka semua telah menyelesaikan misinya, mereka pun diberikan cuti untuk pulang ke bumi oleh Laksamana Tarung. Mereka pun sangat senang akhirnya bisa bertemu kembali dengan keluarganya. Kembali ke perampok tadi, ternyata di sini mereka membebaskan orang yang terkurung itu. Ia pun langsung bangkit kembali dan memperkenalkan diri bahwa namanya adalah Retaka. Retaka pun langsung menghajar semua penambang tersebut satu persatu. Kemudian mereka mulai mengenali Retaka bahwa ia merupakan penguasa elemental legendaris. Namun mereka kebingungan karena sekarang yang memegang kuasa elemental tersebut adalah Boboiboy.
Retaka yang mendengar hal itu memintanya untuk mengantar dirinya supaya bertemu dengan Boboiboy. Awalnya mereka menolak, namun setelah dijanjikan akan diberikan banyak kristal, akhirnya mereka pun menyetujuinya. Sementara itu, Boboiboy telah sampai di bumi dan mereka akhirnya bertemu dengan keluarganya masing-masing. Ternyata Papa Jola di sini memiliki seorang anak yang bernama Pipi Jola. Pipi sangat senang sekali karena telah bertemu kembali dengan ayahnya. Sementara itu, Peng yang khawatir dengan keamanan semua bola kuasa yang ada di pesawat, ia memutuskan untuk menginap di sana. Namun, Boboiboy membujuknya untuk pulang dan makan malam bersama di rumah Toaba. Scene berpindah di mana Peng, Boboiboy, dan Toaba sedang makan malam bersama. Ketika lagi enak-enaknya makan, tiba-tiba Gopal datang dan tanpa malu memakan semua makanan yang ada di meja. Toaba pun hanya tersenyum melihat kelakuan Gopal yang seperti itu. Di sisi lain, Pipi meminta ke Papa Jola besok untuk melihat bola kuasa secara langsung. Awalnya Papa Jola menolak permintaan Pipi, namun karena Pipi marah akhirnya ia pun menyetujuinya. Keesokan harinya, Adudu yang mengetahui bahwa pesawat sedang tidak ada orang, ia mencoba masuk dan membobol sistem keamanan di pesawat luar angkasa tersebut. Ketika ia akan sedikit lagi mengambil bola kuasa tersebut, Pipi dan Papa Jola datang, mereka pun langsung menyelamatkan bola kuasa tersebut. Adudu terus mengejarnya di mana Prob disuruh untuk mengaktifkan mode pengejar, namun ia malah mengaktifkan mode berenang sehingga Adudu berenang di darat. Laju lagi, kuat letak. Ketika Papa Jola mulai terpojok, ia menyuruh Pipi untuk mengaktifkan Enggabot. Ketika Pipi di dalam, ia disuruh untuk memasukkan namanya. Sementara itu Papa Jola memegang erat Enggabot supaya tidak dirampas Adudu. Ketika Adudu akan menyerang Papa Jola, berbarengan dengan itu Pipi berhasil mengaktifkan Enggabot dan langsung menyerang Adudu hingga babak belur. Setelah itu, Boboiboy dan temannya datang, mereka kaget melihat Adudu yang sudah babak belur dan Pipi yang sudah mengaktifkan Enggabot. Kemudian mereka mengurung Adudu di sebuah penjara. Sementara itu, Ochobot tiba-tiba panik dan menyuruh Boboiboy untuk melihat pesan dari markas, yang ternyata berisi sebuah video Komandan Kokochi yang sedang diserang oleh Retaka. Ia menyuruh Boboiboy untuk pergi ke suatu tempat yaitu planet Kuabak, di mana di sana mereka akan menemukan seseorang untuk menghentikan Retaka. Namun bukannya mematuhi perintah, Boboiboy malah nekat untuk pergi menyelamatkan semua orang di markas tersebut. Setelah sampai di markas Tapos, mereka melihat begitu banyak puing-puing bangunan dari markas yang sudah hancur melayang di luar angkasa. Singkat cerita, mereka sampai di markas dan bertemu dengan Retaka. Di sini Komandan Kokochi marah kepada Boboiboy karena tidak patuh dengan instruksi. Tiba-tiba ia langsung dilempar oleh Retaka dan pingsan. Sementara itu, di pesawat Papa Jola dikagetkan karena putrinya ikut bersamanya. Di sisi lain, Boboiboy yang kesal, ia mulai menyerang Retaka dengan kekuatan elementalnya. Lontaran cakra api! Namun ternyata dengan mudah Boboiboy berhasil dikalahkan. Di sini ia tak menyerah, ia mulai memecah kuasanya dan mulai menyerang kembali Retaka. Ketika Boboiboy Solar menembakkan kekuatannya, Retaka bukannya kesakitan, ia malah tertawa dan menyerap kekuatan Boboiboy Solar. Di sini ia mengungkapkan bahwa menggunakan kekuatan elemental dengan berpencar itu adalah cara yang sangat salah. Setelah itu, ia kembali menyerang Boboiboy dan di sini ia berhasil menyerap kembali 3 kekuatan Boboiboy. Ketika Retaka akan menyerap kembali kekuatan Boboiboy yang lainnya, untungnya Gopal berhasil menyelamatkan Boboiboy. Kemudian Boboiboy menyuruh Gopal untuk menyelamatkan yang lainnya, namun ia dicegah oleh Komandan Kokochi dan Ochobot bergegas untuk memindahkan mereka ke planet Kuabak. Komandan Kokochi menyuruh Boboiboy untuk menemukan orang yang bernama Hangkasa yang dapat menghentikan Retaka. Singkat cerita, setelah tiba di planet itu, mereka mengalami kecelakaan dan jatuh di sebuah danau. Gopal menyuruh mereka untuk cepat keluar, namun Boboiboy dan Ochobot memilih mengambil pesan informasi dari komandan tentang Hangkasa. Kemudian Boboiboy berubah menjadi Boboiboy es dan membekukan danau tersebut, sehingga mereka bisa melarikan diri.
Setelah mereka keluar dari danau itu, Gopal teringat Adudu seketika Ochobot pun memindai kapal angkasa itu. Kemudian Ochobot bilang bahwa Adudu tidak ada di pesawat tersebut. Scene berpindah di mana mereka melanjutkan perjalanannya untuk mencari Hangkasa. Ochobot mencoba membuka data informasi tentang Hangkasa, namun ternyata semua data tersebut sudah rusak. Di sini mereka memutuskan untuk beristirahat karena memang hari sudah mulai gelap. Tiba-tiba ada sosok mata merah di balik semak-semak yang terus memandangi mereka. Ketika Gopal mengarahkan senter ke sana, ternyata itu adalah hewan kungkang di planet tersebut. Ochobot menjelaskan kepada mereka bahwa hewan itu lambat ketika siang dan gesit ketika malam. Kemudian Boboiboy pun berniat akan mengeluarkan kekuatan solarnya untuk menerangi tempat itu. Namun ternyata ia tak bisa karena memang kekuatan itu sudah diambil oleh Retaka. Akhirnya ia memutuskan untuk menggunakan kekuatan apinya untuk menerangi tempat itu. Ketika sudah terang, ternyata banyak sekali hewan kungkang yang bersiap akan menyerang mereka. Hal buruk terjadi di mana api di tangan Boboiboy mulai redup, dan singkat cerita ketika api di tangan Boboiboy redup, muncul seseorang dan langsung menyelamatkan mereka. Kemudian orang itu membawa Boboiboy dan yang lainnya ke rumahnya. Keesokan harinya ketika Boboiboy tersadar, orang itu mulai memperkenalkan dirinya bahwa namanya adalah Hangkasa. Boboiboy di sini memberitahu Hangkasa bahwa dirinya ditugaskan oleh komandannya untuk mencarinya supaya bisa menghentikan Retaka. Di sisi lain, Ochobot terlihat lemah karena memang ia kehabisan energi. Tiba-tiba, Boboiboy dikagetkan dengan kehadiran Adudu yang sedang berlatih di sebuah lapangan. Kemudian, Hangkasa mengungkapkan bahwa Adudu diselamatkan olehnya di hutan belantara itu. Kemudian, Adudu pun dipanggil oleh Hangkasa dan ia pun mengungkapkan bahwa dirinya akan berlatih dengan giat demi menyelamatkan istrinya yaitu Ayuyu si alien wanita perampok tadi. Mereka pun mulai menyadari bahwa Adudu hilang ingatan dan terdapat pula penyok di kepalanya. Di sisi lain, Retaka dan pasukannya ia pergi ke sebuah planet yang bernama planet Gurlatan. Ternyata ia berniat akan meningkatkan kekuatan elementalnya dengan menyerap energi dari planet tersebut. Ketika sudah sampai, semua pasukan penjaga planet itu langsung menyerang Retaka, namun dengan mudah ia mengalahkannya. Sementara itu, Yaya dan yang lainnya berdiskusi dan akan berniat untuk pergi ke lokasi Boboiboy. Namun mereka mengurungkan niatnya setelah Kokochi mengungkapkan bahwa planet Quabak sangat jauh dan berada di lokasi yang sangat berbahaya. Kokochi juga menjelaskan kepada mereka semua tentang Retaka, bahwa ia sangat kuat, ia pun hampir mati diserang olehnya. Untungnya ketika stasiun Tapos dibom, mereka diselamatkan oleh Kapten Kaizo. Di sisi lain, Yaya dan yang lainnya mendapatkan laporan dari Kapten Kaizo bahwa semua pasukan di planet Gurlatan sudah kalah semua oleh Retaka. Akhirnya mereka mulai menyadari bahwa Retaka berniat untuk meningkatkan kekuatan elementalnya dengan menyerap energi dari planet tersebut. Di sini Komandan Kokochi pun langsung menyuruh Yaya untuk mengirimkan sinyal bahaya ke penduduk planet Bayugan karena mereka mencurigai bahwa Retaka akan pergi ke sana. Scene berpindah keesokan harinya, Boboiboy mulai berlatih dengan Hangkasa, di mana ia disuruh untuk menembak buah di atas pohon. Awalnya mereka meremehkan latihannya, namun mereka kaget setelah melihat pohon tersebut bisa bergerak layaknya seperti makhluk hidup lainnya. Di sini Boboiboy mulai berlatih, namun pohon itu sangat pandai sekali menghindar dari semua serangan mereka. Setelah itu, Hangkasa memberi latihan lagi yaitu berupa latihan ketangkasan, di mana Boboiboy disuruh pergi ke sarang kungkang untuk mengambil selai rambut Raja Kungkang di gua itu. Namun ketika mereka mulai mendekati Raja Kungkang tersebut, mereka dikagetkan ternyata Raja Kungkang itu kepalanya botak. Tiba-tiba tak sengaja Gopal menginjak lengan kungkang itu yang membuatnya sadar dan langsung menyerang mereka. Di sisi lain, Yaya dan komandan lainnya berusaha mengevakuasi warga di sebuah planet. Namun hal buruk terjadi ketika evakuasi berlangsung. Retaka datang dan langsung menyerap energi planet tersebut. Yaya memerintahkan Komandan Kokochi untuk pergi sesegera mungkin, sementara dirinya akan menahan Retaka supaya tidak menyerang pesawat angkasanya. Sebelum pesawat itu pergi, mereka memberikan Armobot sebuah senjata yang dapat meningkatkan kekuatan mereka. Setelah itu mereka pun mulai menyerang kembali Retaka.
Di sisi lain, Boboiboy dan Kopal mulai mengeluh akan latihan mereka yang terus saja gagal, dan mereka berpikir kapan latihan ini akan selesai. Namun mereka kembali bersemangat untuk menyelesaikan latihan itu, supaya nantinya mereka bisa mengalahkan Retaka dan kembali pulang. Mereka terus berlatih latihan itu berulang kali setiap harinya, di mana usaha mereka selalu gagal ketika menjalankannya. Sampai pada suatu saat mereka mengeluh dan bilang kepada Hangkasa bahwa mereka menyerah karena selalu gagal terus-menerus. Tiba-tiba Hangkasa melempar sebuah piring kepada Boboiboy dan Gopal, seketika mereka dengan lincah menghindar dari serangan tersebut. Mereka akhirnya mulai menyadari bahwa semua latihan ini membuat mereka menjadi refleks akan semua serangan yang diterima. Setelah itu, Hangkasa mengatakan latihan mereka akan lulus setelah bisa merebut sebuah kristal yang ada pada tongkatnya. Tak pikir panjang, Boboiboy pun langsung menyerang Hangkasa dan berusaha mengambil kristal tersebut. Setelah beberapa lama bertarung, akhirnya mereka berhasil mengambil kristal itu. Namun hal buruk terjadi, tiba-tiba Hangkasa menjebak Boboiboy dan mengambil kekuatan gempa milik Boboiboy. Kemudian Papa Jola datang dan mengungkapkan bahwa Hangkasa adalah penipu. Mereka juga menemukan bahwa Ocobot terpasang banyak kabel di rumah Hangkasa. Untungnya mereka berhasil mengeluarkan Ocobot dari rumah tersebut. Namun Hangkasa mengungkapkan bahwa dirinya tidak merusak Ocobot, malah ia telah memperbaiki pesan yang dikirim komandan kepada Boboiboy. Kemudian ia mulai menceritakan awal mulanya pertemuan dirinya dengan Retaka. Waktu itu ia bertemu dengan Retaka di planet Gugura dan ia mulai berteman dengannya. Namun setelah dewasa, Retaka malah menjadi serakah. Ia mencuri 5 kekuatan elemental dan berniat pula mengambil kekuatan kristal milik Hangkasa. Akhirnya pada suatu hari terjadilah pertarungan di mana Hangkasa berhasil mengurung Retaka dan mengambil semua kekuatannya dengan menggunakan sebuah bola kuasa, yaitu Ocobot. Kemudian datang robot pelayan Hangkasa yang memberitahu pesan dari Retaka bahwa dirinya akan pergi ke bumi untuk mengambil kekuatan elemental di sana. Ternyata ia juga telah menangkap Yaya, Peng, dan Ying. Setelah melihat pesan itu, Hangkasa kebingungan karena Retaka masih muda yang seharusnya dirinya sudah tua. Ia baru menyadari bahwa kemungkinan kristalnya telah membuat dirinya menjadi awet muda. Scene berpindah di mana Hangkasa tiba di bumi dengan menggunakan kekuatan teleportasi dari Ocobot. Kemudian ia menghampiri Retaka dan berpura-pura menjadi utusan dari Hangkasa. Ia berdalih bahwa Hangkasa tidak datang karena sedang sakit perut. Namun ternyata Retaka bisa mengenali Hangkasa dan langsung menyerangnya. Kemudian Hangkasa mengeluarkan bola kuasanya yang bernama Crystal Bot, di mana dapat memberikan kekuatan berupa armor yang terbuat dari kristal yang sangat kuat. Setelah itu ia mulai bertarung dengan Retaka. Di sisi lain, Papa Jola dan Pipi mulai mengendap-endap ke pesawat perampok tersebut untuk menyelamatkan Yaya dan yang lainnya. Namun mereka ketahuan oleh perampok itu dan mulai menyerangnya. Untungnya mereka diselamatkan oleh Adudu dan langsung menghajar mereka satu persatu. Namun ketika menghampiri Ayuyu, tiba-tiba ia memukul Adudu sehingga penyok di kepalanya menjadi sembuh. Sementara itu, Papa Jola dan Pipi berhasil membebaskan Yaya dan yang lainnya. Setelah beberapa lama bertarung, Hangkasa terpojok dan hampir dibunuh oleh Retaka. Untungnya Boboiboy datang dan berhasil menyelamatkannya. Namun dengan mudah Boboiboy dikalahkan oleh Retaka dan ia akan menghajarnya dengan sebuah palu yang terbuat dari batu dan akar. Tiba-tiba Hangkasa menghadangnya dan ia meminta maaf kepada Boboiboy karena telah mengambil kekuatan gempa miliknya. Karena dengan kekuatan gempa itu, ia dapat menyempurnakan kekuatan kristal miliknya. Setelah itu, ia menyemangati Boboiboy bahwa dirinya bisa mengalahkan Retaka. Awalnya Boboiboy bilang tak sanggup, namun setelah Hangkasa mengungkapkan bahwa dirinya mengalahkan Retaka dulu dengan satu elemental saja, sebelum akhirnya Hangkasa dihajar Retaka dan jatuh pingsan. Kemudian Retaka kembali mengambil kekuatan kristal tersebut.
Boboiboy yang marah kemudian ia mengeluarkan kekuatannya kembali, di mana yang tersisa hanya dua, yaitu Boboiboy Blaze dan Ice. Retaka kembali menertawakan Boboiboy karena selalu menggunakan kekuatan itu dengan memecah elementalnya. Padahal itu membuat kekuatan tersebut menjadi lemah. Namun tiba-tiba Boboiboy menggabungkan Blaze dan Ice untuk membuat kekuatannya meningkat menjadi berlipat ganda. Retaka yang muak dengan hal itu, ia kembali menyerang Boboiboy. Lutut berapi! Untuk tamatkan kau! Setelah beberapa lama bertarung dengan kemampuan Boboiboy yang ditingkatkan, ia berhasil memojokkan Retaka. Di sisi lain, Gopal berhasil memberikan Ochobot kepada Boboiboy yang telah diaktifkan mode penyedot kekuatan elementalnya. Kemudian Boboiboy menggunakan Ochobot untuk menyedot kembali kekuatan yang telah Retaka ambil, sehingga dirinya kembali mempunyai 7 kekuatan elemental tersebut. Kemudian teman Boboiboy yang telah terbebas, mereka membantunya dan menghajar Retaka hingga babak belur. Setelah itu, ternyata Retaka tak menyerah, tiba-tiba ia menghancurkan bendungan yang ada di dekatnya. Di sini Boboiboy tak tinggal diam, ia membekukannya dan menahan bendungan itu dengan Ice Giant. Kemudian ia kembali menyerang Retaka dan mengombin kekuatan Halilintar dan Solar sehingga menjadi Boboiboy Supra. Tembakan Super Supra! Boboiboy yang kehabisan energi, ia jatuh ke bawah dan pingsan. Ketika terbangun, ia sudah berada di rumah sakit luar angkasa, di mana dia disambut oleh teman dan keluarganya. Di sisi lain, Mama Jila marah kepada Papa Jola karena telah membawa putrinya dalam misinya. Kemudian Hangkasa menghampiri Boboiboy dan mengungkapkan bahwa kekuatan elementalnya sudah berada di tangan yang tepat. Sementara itu, di luar angkasa sana, Komandan Boboiboy menyerahkan power spare-nya, yaitu Armobot, ke Amato untuk diperbaiki. Komandannya bertanya, kenapa Amato tidak ikut membantu Boboiboy dalam misinya. Kemudian Amato menjawab bahwa Boboiboy harus mandiri karena ada misi yang lebih penting menunggunya. Lalu diperlihatkan foto Amato bersama Boboiboy saat masih kecil, di mana di sini kita berpikir bahwa Amato adalah ayah Boboiboy yang sudah lama pergi ke luar angkasa dan lebih dulu menjadi pelindung power spare kuasa di alam semesta. Dan film pun berakhir. Nah, itulah guys seluruh alur cerita film Boboiboy The Movie 2 yang dirilis pada tahun 2019. Gimana menurut kalian guys, filmnya seru nggak? Mungkin video ini salah satu video alur cerita Bang Wiguna dengan durasi yang sangat panjang. Semoga kalian suka ya. Mohon maaf juga bila mana masih banyak kekurangan di video Bang Wiguna ini. Dan pastinya makasih banyak buat kalian yang selalu memberikan semangat dan dukungan kepada Bang Wiguna di kolom komentar. Karena dukungan dan semangat dari kalian semua membuat Bang Wiguna semakin bersemangat untuk membuat video setiap harinya. Oke guys, mungkin segitu aja videonya. Tak lupa juga Bang Wiguna selalu mendoakan kalian dan sekeluarga semoga selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari virus pandemi yang sekarang sedang melanda dunia ini. Oke, Bang Wiguna undur diri. Thanks for watching and see you in the next on video. Bye bye.